Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hidayat Herman. Video kali ini akan mempresentasikan makalah kelompok mata kuliah asesmen pembelajaran bahasa. Materinya tentang konsep dasar penilaian objektif. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pembina mata kuliah asesmen pembelajaran bahasa, yaitu Profesor Dr. Atmazaki, Magister Pendidikan, dan Dr. Treshalina, Magister Pendidikan, yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Hidayat Herman dan rekan saya Khairalfi Jumanisa Amril. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil makalah kami. Selamat menonton ya. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairalfi Jumanisa akan memaparkan mengenai penilaian objektif. Yang pertama, pengertian penilaian objektif. Menurut Sudijono tahun 1996, penilaian objektif merupakan salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab oleh tes T dengan jalan memilih salah satu dari beberapa kemungkinan yang telah disediakan, dengan jalan menuliskan jawabannya berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat atau ruang yang telah disediakan. Penilaian atau tes objektif ini merupakan bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta tes. Pemeriksaan atau penskoran jawaban peserta tes penuhnya dapat dilakukan secara objektif oleh pemeriksa. Selanjutnya, karakteristik penilaian objektif. Menurut Ari Kunto tahun 2011, untuk tes objektif ini jumlah soal yang diajukan lebih banyak daripada tes esai. Dan kadang-kadang untuk tes yang berlangsung diberikan waktu selama 60 menit untuk jumlah butir soal sebanyak 30-40 soal. Selanjutnya, Hidayat dan kawan-kawan tahun 1994 mengemukakan tes objektif ini terdiri dari item-item yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu alternatif yang benar dan mengisi jawabannya dengan beberapa kata atau sandi. Selanjutnya, kelebihan penilaian objektif. Yang pertama, penilaian objektif mengandung lebih banyak segi-segi yang positif. Misalnya, lebih mewakili isi dan luas bahan pembelajaran, lebih objektif, dan dapat dihindari campur tangannya unsur-unsur subjektif baik dari segi siswa maupun dari segi guru yang memeriksa. Yang kedua, penilaian objektif ini lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes bahkan alat-alat kemajuan teknologi. Yang ketiga, pemeriksaannya dapat diserahkan atau dikerjakan oleh orang lain. Yang keempat, dalam pemeriksaannya tidak ada unsur subjektif yang dapat mempengaruhi. Selain memiliki kelebihan, penilaian objektif juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, dalam penyusunan soalnya lebih sulit daripada tes esai karena jumlah soal yang banyak dan dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Yang kedua, soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan kembali. Yang ketiga, siswa banyak mengambil kesempatan untuk main untung-untungan dengan memilih salah satu pilihan jawaban yang telah disediakan. Yang keempat, kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal lebih mudah karena siswa dapat memberikan kode-kode jawaban yang telah mereka rancang sebelumnya. Selanjutnya, jenis-jenis penilaian objektif. Yang pertama ada tes benar salah atau true false. Menurut Ari Kunto, tes benar salah soal-soalnya berupa pernyataan-pernyataan atau statement. Pernyataan tersebut ada yang benar dan juga ada yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pernyataan tersebut dengan melingkari huruf B jika pernyataan itu benar dan melingkari huruf S jika pernyataan itu salah menurut pendapatnya. Selanjutnya, tes pilihan ganda atau multiple choice test. Tes pilihan ganda terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Untuk melengkapinya, harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Tes ini terdiri dari keterangan dan bagian kemungkinan jawaban atau option.
Kemungkinan jawaban ini terdiri atas satu jawaban yang benar dan beberapa pengecoh. Arifin 2009 menjelaskan mengenai jumlah alternatif jawaban sebenarnya tidak ada aturan baku. Guru bisa membuat 3, 4, atau 5 alternatif. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi faktor menebak-nebak. Selanjutnya, menjodohkan atau matching test. Menurut Arikunto, matching test dapat diganti dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Matching test ini terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas murid adalah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaan yang telah disediakan. Selanjutnya, tes isian atau completion test. Tes isian ini, siswa ditugaskan menyempurnakan atau melengkapi. Tes isian terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Selain itu, juga ada berbentuk kalimat-kalimat berangkai yang memuat banyak isian yang mesti dilengkapi oleh siswa. Baiklah, selanjutnya saya Hidayat Herman sebagai pemateri kedua akan melanjutkan yaitu tentang bentuk penilaian objektif. Yang pertama ada tes benar salah atau true or false. Arikunto 2011 halaman 166 mengemukakan bentuk benar salah ini ada dua macam. Yang pertama yaitu dengan pembetulan atau with correction, di mana siswa diminta untuk membetulkan bila ia menjawab atau memilih jawaban yang salah. Yang kedua, without correction atau tanpa pembetulan. Siswa hanya diminta melingkari huruf B atau S tanpa memberikan jawaban yang betul. Yang kedua, ada tes pilihan ganda, multiple choice test. Menurut Arikunto, tahun 2011 halaman 168, tes bentuk pilihan ganda merupakan bentuk tes objektif yang paling banyak digunakan karena banyak sekali materi yang dapat dicakup oleh tes ini. Bentuk-bentuk soal yang digunakan dalam Eptamnas maupun UMPTN ada 4 variasi. Yang pertama ada pilihan ganda biasa, yang kedua ada pernyataan, sebab pernyataan, yang ketiga ada kasus, yang keempat ada diagram, gambar, tabel, dan sebagainya, yang kelima ada asosiasi. Bentuk yang ketiga dari penilaian objektif ada menjodohkan, matching test. Menurut Arikunto, dalam soal menjodohkan, jumlah jawaban yang harus dipilih harus lebih banyak daripada jumlah soalnya. Dengan demikian, murid dihadapkan dengan banyak pilihan yang semuanya mempunyai kemungkinan benarnya. Antara item-item yang tergabung dalam satu seri tes menjodohkan harus merupakan pengertian yang benar-benar homogen. Bentuk yang keempat ada tes isian. Tes isian ini terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Selain itu, ada juga berbentuk kalimat-kalimat berangkai yang memuat banyak isian. Jawaban-jawaban tidak perlu ditulis di tempat yang dikosongkan, sebab cara demikian akan menyukarkan pemeriksaan. Akan tetapi, disediakan tempat tersendiri dengan nomor urutan ke bawah. Dengan demikian akan mempermudah dan mempercepat waktu pemeriksaan. Baiklah rekan-rekan semua dan para penonton setia, masuk kita kepada bagian yang kelima, yaitu penyokoran penilaian objektif. Yang pertama ada tes benar salah. Kita merujuk kembali pendapat Arikunto yang menyatakan bahwa untuk menentukan penskoran dari tes benar salah ini ada dua cara. Yang pertama yaitu ada dengan denda. Rumusnya adalah S sama dengan R dikurang W, yang mana S merupakan skor yang diperoleh, R sama dengan atau right jawaban yang benar, W sama dengan wrong atau jawaban yang salah. Dan bentuk yang kedua ada tanpa denda. Rumusnya S sama dengan R, dengan arti yang dihitung hanya jawaban yang benar. Bentuk penyekoran yang kedua yaitu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda ini menurut Arikunto juga dua bentuk penskorannya. Yang pertama dengan denda yaitu dengan rumus
S sama dengan R kurang W per 0 kurang 1. Dengan pengertian S sama dengan skor yang diperoleh, R adalah right atau jawaban yang benar, W adalah wrong atau jawaban yang salah, 0 adalah banyaknya option, yang 1 adalah bilangan terkecil. Yang kedua yaitu tanpa denda. Kembali lagi rumusnya sama dengan S sama dengan R, yaitu skor yang diperoleh tergantung jawaban yang benar. Berapa buah jawaban yang benar. Selanjutnya bentuk penskoran yang ketiga ada menjodohkan. Menurut Aripunto, rumus untuk mencari skor akhir tes menjodohkan adalah S sama dengan R. Artinya skor akhir dihitung dari jawaban yang benar saja. Yang keempat ada tes isian atau completion test. Menurut Aripunto, rumus untuk mencarinya juga S sama dengan R. Artinya skor akhir diperoleh dari jawaban yang benar saja. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Terima kasih.